Gua tuh masuk pelatnas Asian Games, gak ngerti Asian Games teh naon. Minggu latihan gejala tipes. Terus berapa kali main sih Asian Games tuh? 5 apa 6 lupa. Oh. Oke. Peraih medali Asian Games. Peraih medali Asian Games dapat perunggu ya. Itu kelas Baru lulus SMA, lulus SMA, baru lulus SMA. Oke. baru banget lulus SMA. Jadi 2002 gitu. Oh 2002. Ah. Jadi memang Yang di mana sih? Busan Korea. Oh Busan Korea. Oke, Asian Games. Satu-satunya atlet yang dapat medali atau enggak? Enggak, gua sama Yowana Wangsa. Oh Kajo, Kayoan, Kajo. Oke. Perjalanan taekwondo gua mah termasuk naon ya. Kan memang udah jalannya mungkin ya. 99 masuk Ragunan. 2000 masuk pelatnas. 2001 pelatnas tapi gua nggak kepilih sih Gi. No, nggak kepilih ya. 2002 sebenarnya bukan gua yang Asian Games. Oh. Jadi 2002 itu gua lulus SMA nih, pulang ke Bandung. Oh. Di Bandung. Kuliah ceritanya. Lagi ngurus kuliah, Oh. jarang latihan. Nyawa serangannya baru keluar dari kandang Dari kandang. bebas gitu. Kebayang di Ragunan pagi, sore, malam latihan. Mainnya dong. Baru pulang dari Ragunan, pulang ke Bandung, bebasnya ulin ya terus main sambil ngurus kuliah. Pelatnas Asian Games udah kurang lebih setahun, mungkin udah mulai setahun ke belakang udah mulai. 2001 itu udah mulai. Setelah SEA Games, pelatnas Asian Games udah mulai Lanjut. Nah gua mah enggak. 2022 gua lagi di Bandung. 2002. 2002 di Bandung ditelepon. Siap-siap katanya masuk pelatnas Asian Games. Bikin Asian Games kan sekedeng deui. Asian Games bentar lagi, cuman hitungan berapa bulan? 3 bulanan lagi, mungkin 3 bulan 4 bulan. Ini bener apa enggak gitu. Gua masih belum ininya, biasa we enggak latihan. Dulu yang panggil gua sama Tesinta. Tesinta. Janjian sama Tesinta. Bun, latihan, ayo berjam kayak ini. Itu giliran lari nih di Pajajaran sama Tesinta, baru sekali-kalinya lari. Ya kondisi gitu lari berikut akhirnya. Setelah lari, besoknya telepon, besok ke Jakarta katanya, masuk pelatnas. Kan persiapan ya. nggak ada persiapan gitu. Lah haula we. Gua pikir udah jalannya. Berangkatlah sama Tesinta ke sana ke pelatnas. Latihan pelatnas. Yang lainnya kebayang latihan mereka udah kurang lebih setahun lah. Gua baru masuk sama Tesinta. Itu kan berarti gua harus nyusul ya. Mereka kondisi mungkin udah berapa puluh persen, gua masih 0 gitu. Gua harus nyusul. Seminggu latihan gejala tipes. Seminggu latihan Ya, karena pasti intensitas tinggi ya. Gua paksain gejala tipes. Gejala tipes dulu semingguan, baru istirahat seminggu 10 hari istirahat. Pikir bener aja. Yang lain udah ada tahap mana? Gua harus nyusul kebayang. Seminggu setelah gejala tipes mulai lagi lah pelan-pelan gitu lah. Ya alhamdulillah masih nggak terlalu jauh lah ya, masih ngejar kurang lebih 3 bulanan mungkin latihan, berapa bulan lah sebentar sama tesnya. Itu pun harus tryout dulu. Jadi memang dituntut dari KONI pusatnya itu gue mau Tesinta masuk, tapi harus ada pembuktian dulu. Tryout lah ke Korea Open tryout sama Tesinta. Dari KONI itu kalau nggak salah dulu pelatihnya masih Song Jesse. Song Jesse. Dasantio Prihadi.
bilang dari KONI kan nuntutnya kalau di tryout ini mereka nggak dapat medali, pulang lagi. Oh, dipulangkan. Pulang lagi ke Bandung. Dipulangkan. Soalnya sih berani. Oh, oke. Itu gue juga respect, salut sama Soalnya sih. Mereka Feeling berani. seorang pelatih lah ya. Pelatih berani, percaya sama atletnya. Nah itu yang gue pegang. Akhirnya tryout tuh ke Korea Open. Berapa? 2 kali tryout, 1 kali tryout. Alhamdulillah dapet. Desinta dapet. Emas tuh. Desinta dapet apa ya? Gue dapet perak. Oh, perak. Nah, Desinta dapat 5 medali apa? Nah di situ pulang dari tryout, laporan kan ke KONI. Oke. Teruslah akhirnya sampai Asian Games aja cuman kurang lebih sisa berapa bulan, hitungan hari mungkin. Itu tuh Hitungan hari berapa ratus hari gitu. apa namanya? Ngegantiin orang atau memang ada kelas yang kosong? Dengar dari Somji sendiri atau apa gitu, dia mempertaruhkan karirnya dia di pelatnas, memasukkan gua sama Desinta. Makanya itulah jadi motivasi teh sebenarnya gitu. Pelatih aja percaya sama kita. Iya, betul. Gitu yang gue pegang. Itu prestasi tertinggi lah ya, Asian Games di Busan, dapat perunggu, masih muda, baru lulus ini. Kumaha rasana? Gua tuh masuk pelatnas Asian Games gak ngerti Asian Games itu naon. Asian Games itu apa nggak ngerti ya. Oh, Gua taunya SEA Games aja. SEA Games gua tahu. paling tinggi teh si game SEA gitu. Games gua tahu, Olimpiade udah jelas lah ya. Cuman Asian Games gua masih blank, naon sih Asian Games teh gitu. Buk nggak mikir itu multi event gede juga multi gitu ya. event kedua setelah Olimpik kan. Oh iya betul. Gue nggak ngerti gitu. Ngomong multiknya mulainya lulus SMA ya. Gue yang gue pikir latihan tanding udah, latihan tanding menang udah. Waktunya Asian Games lah, tibanya Busan. Gue dulu kalah sama Korea. Oh, tuan rumah. Nah itu ramai juga sebenarnya. Bodoh oke. Wah, kumaha. Jadi Berapa kali main tuh? Berapa kali main sih Asian Games tuh? 5 apa 6 lupa. Oh. Main pertama menang. Dulu Asian Games yang gua lihat ada tuh pemain Olimpik dari Filipina, Roberto Cruz. Nah itu emang gua pokoknya harus ketemu nih sama Roberto Cruz. Harus ketemu nih, gua pengen nyoba gitu. Harusnya ketemu di perempat final. Perempat final kalah Roberto Cruz sama Tajikistan kalau nggak salah. Aduh nggak ketemu. Nah di Tajikistan lebih jelas ya, lebih keras gitu. Perempat final lawan Tajikistan menang, itu ramai juga Tajikistan. Paling capek sama itu. Dibanding main pertama, kedua, ketiga sampai ke semifinal paling capek lawan Tajikistan. Oh, berarti ke semifinal itu berapa kali? 4 kali berarti? Ada yang sekitar sana segitu berarti? 4 kali, 5 kali segitu. Banyak ya? Bapak bisa. Karena hampir semua ikut kan dulu kan nggak dibatasin. Oh iya, belum ada pembatasan kelas ya? Nggak dibatasin harus setiap negara berapa orang enggak. Oh Lu iya. bebas milih. Terus? Nah, main pertama, kedua, ketiga, keempat menang. Pelatihnya dulu orang Korea. Pelatih Asian Games ya? Som Jesse, terus ada orang Korea juga. Iya. Som Potu termasuk. Iya. Oh, Mr. Yu. Mr. Yu. Yu Yong. Mr. Yu. Baik, sebenarnya baik. Cuman karena mungkin di Korea itu kan senioritas, dia baru melatih Tim nasional di luar Korea. Jadi mungkin masih agak canggung ya? lah atau gimana. Main pertama, kedua, main sebelumnya gua kalau poin gua gak masuk, dia protes kan. Oh. Protes keras dia. Ayo gak masuk segala macam. Main sama Korea diem dia. Nasionalisme. Ya, nasionalisme tinggi bagus. Ya, tapi rugi. Nah yang gue tahu sih di situ pelatih marah juga sampai kalau Karena memang ada beberapa poin yang nggak masuk gitu ya. setahu gue dari pengurus KONI pun sempat marah.
kenapa ini pelatihnya kok tidak agresif. tapi ya kembali gue sih nggak nyalahin Mr. Yu-nya ya. Pasti kembali lagi ke guanya sendiri. Ya. Kalau mau menang ya harus menang telak gitu. Iya, betul. Nggak bisa kita kalah nyalain orang, nggak bisa. Ya. Dimanapun kalau udah kalah ya itu yang terbaik. Ya. Udah kalah menang itu yang terbaik. Mau menang mau kalah balik ke diri kita sendiri. Kalau Sudah maksimalkah apa belum gitu ya. Jadi karena pelatih itu kalau buat gue sih akhirnya berpikir pelatih itu memang penting di lapangan, tapi yang lebih berperan itu kitanya sendiri. Nah, ya karena memang ada bahasa bahwa pelatih itu cuma 20% di lapangan. 80%-nya kita sebagai atletnya. 30% pelatih. Selebihnya paling besar kan kita. Iya. Jadi gimana pun nggak bisa kita nyalain pelatih di belakang. Pelatih kenapa nggak bagus? Tetap balik lagi ke diri sendiri. Ya kalau menang ya berarti gua harus menang telak. Ya, biar nggak bisa curangin lah kata-kata gitu. Nah, itu teh berarti perebutan ke finalnya dan Iya. perunggunya Bukan ke final. rame pisan atau lawan tuan rumahnya. Final itu kalau gue masuk final itu ketemu Cumuyen dari CS Taipei. Gue tahu Oh ya, Cumuyen ya. juara Olimpik 2004. Ketemu Jadi, eta kudunanya. Kuduna ketemu eta. Jangkung pisan eta. Harusnya ketemu itu gue di final. Kalau masuk final. Nah, itu pengalaman lawan tuan rumah kumaha tah di Asian Games, sekelas Asian Games dan besar kan itu. Nah, karena gua nggak tahu event Asian Games itu segede apa, jadi gua masih Nothing tulus ya. nothing tulus aja. Gua nggak mikirin, oh iya eventnya gede pisan. Kalau gua menang kalah gimana, kalau kalah gimana, gitu. Gua nggak berpikiran gitu. Yang penting gua tanding we kan. Nothing tulus. Dan persiapan gua ya memang gua nggak dipersiapkan dari awal gitu, nggak. Tidak memang benar-benar Last minute baru masuk last minute lah, gitu ya. ya. Oke. Jadi aku yang gua punya ya keluarin itu aja. Jadi nggak berpikir aneh-aneh mau itu tuan rumah mau apa gitu. Dan nggak mikir bonus oke berarti. Nggak ngerti gue sama sekali kan. Karena mungkin saat Nah itu juga ini yang antik lagi. Begitu gue dapat perunggu, gue terharu sebenarnya ya. Gue di situ agak heran nih, Asian Games itu apa sih? Gitu. Nah, begitu gue dapat perunggu, kita kan biasanya setelah pertandingan itu di lapangan tuh ada briefing. nah, Pas briefing, Sounding Pot tuh nangis. oh iya. Nangis kan, gue nggak kenapa ya mungkin ya setelah gue melaksanakan sekarang jadi pelatih bangganya merenya 3 tahun gue digembleng sama Sounding Potu gitu di Ya. Ragunan sampai akhirnya gue bisa dapat medali Asian Games, dapat perunggu. Jadi begitu dia mau ngasih briefing atau apa, dia sebelum sempat ngomong apa-apa nangis kan di depan anak-anak. Lo polosek kenapa? Udah wes, setelah dari situ kan di KONI pusat itu suka ada apa namanya psikiater. Oh ya. Yang menangani psikologi Ya. atlet gitu. Nah, gue sering ngobrol sama psikiater itu, namanya siapa, ibu siapa dulu lupa. Nah setelah gue dapet, si ibu itu nyamperin kan, nanya ke gue, kamu dapat apa perunggu? Seneng nggak? Seneng, gue bilang gitu. Ya kalau seneng. Tapi mungkin dia pikir, kok ini anak dapat perunggu tapi kok biasa-biasa aja. Senangnya teh nggak wah gitu ya. Ya, kamu tahu nggak Asian Games itu apa? Apa sih? Asian Games itu gini-gini, event gini-gini. Baru di situ gua kebuka. Oh, segede itu. Iya, seneng. Wah, seneng banget. Terlebih lagi gua baru setelah pulang dari Asian Games. Pulang dari Asian Games itu kan kita semua kontingen besar pakai pesawat. Pesawatnya memang terus pesawatan gitu. Yang jadi bangga lagi peraih medali Asian Games pindah ke bisnis semua kan. Wih, Dipanggil satu-satu dari pesawat itu, kabin pesawat. Padahal sebelumnya tiketnya tiket Ekonomis. ekonomi. Ekonomis. Oh, Semua ekonomi.
memang udah disiapkan gitu mungkin ya. Dipanggil dari taekwondo Johanna Wangsa Putri pindah ke bisnis sekian mau magang impam yang lain kan masuk sana. Sampai segininya gue bilang Mewah ya. jadi gue di bisnis berdua sama Kejo tuh. Ya Kejo mungkin Kejo udah lebih senior kan ya, dia lebih tahu lah event-event Olimpik seperti apa, SEA Games seperti apa, Asian Games seperti apa, jadi sudah bangkanya harus senangnya beda. Melihat gue senangnya biasa-biasa aja, data apa ya. Kayak karena Kak Jo juga di tahun 2000 udah ikut Olimpik kan, ikut Olimpik ya. Nah, ngomong-ngomong Olimpik, pernah ikut seleksi Olimpik nggak sih? Atau pra-Olimpiknya gitu? Kalau dulu, kalau sekarang kan GP ya? GP. Kalau dulu masih ada pra-Olimpik. Pra-Olimpik itu setahu gua mah ya, ada pra-Olimpiknya kejuaraan dunia, terus kejuaraan Asia, terus nanti zona Asia, zona Eropa. Oh itu yang dulu apa yang sekarang? Yang dulu. Oh yang dulu, oke. Jadi kalau nggak salah juga nih, kalau salah tolong Koreksi. Jadi kalau kejuaraan dunia yang diambil misalkan juara satunya aja, itu yang dapat tiket nanti ke Olimpik. Jadi nggak pakai poin. Kalau kejuaraan Asia misalkan di zona Asia atau zona Eropa diambil juara satunya aja misalkan. Kalau dulu gitu. Nah gue setelah Asian Games 2002, 2003 gue ikut pelatnas SEA Games. Sama di situ kan 2003 itu ada pra-Olimpik. Di situ gue ikut pra-Olimpik kejuaraan dunia yang di Jerman. Jerman. Yang di Jerman itu masuk ke pra-Olimpik juga kalau nggak salah katanya. Dulu yang ikut gua, Neta sama Basuki. Ketiga. Pelatihnya sama Sam Jesse di Jerman. Tapi memang di situ juga baru tahu kejuaraan dunia seperti apa. Louis Edun bisa. Dan itu bisa main lebih mungkin 6-7 kali bisa sampai ke final teh. Wow. Dan itu kelas gue yang menang kalau nggak salah Cumuyen. Disitulah dia dapat tiket Olimpik 2004-nya. Cumuyen yang juara Asian Games 2002. 2003 dia ikut kejuaraan dunia, dia menang kalau nggak salah dia dapat tiket Olimpik. Berat ya. Nah, gue main keberapanya kalah sama siapa? Kalah pasti. Belum ke perempat acan. Tapi memang lebih keras, berat, lebih berat dari kejuaraan dunia. Kalau masang diambil nggak tahu juara 1 apa juara 2 apa juara satunya aja. Setelah itu kan nanti ada zona Asia, zona Eropa gitu. Ya kalau mau ikut harus ikut yang zona-zona itu ya. Kenapa memutuskan pensiun? Kan banyak yang masih, yang walaupun misalkan umurnya sudah sepertinya batas untuk jadi atlet itu udah beres gitu ya, tapi masih ada yang tanding gitu. Nggak kepikiran gitu? Jadi 2008 gue baru ikut PON Kalimantan. 2008 2009 gue masuk kerja jadi pegawai negeri, masih taekwondo itu masih jadi atlet. 2010 masih 2010 masih di pelatnas. 2010 masih pelatnas ya? Jadi dari 2000 sampai 2010 gue di pelatnas. Kecuali 2005 mungkin yang lain. Ya karena apa insiden tadi. 2010 di pelatnas, mundurin diri. Udah mulai capek badannya. Jenuh. Mundurin diri. Gue pikir udahlah kerja aja, fokus kerja. Ya. Udah kerja tuh udah normal lah kerja biasa, udah nggak pernah latihan. Persiapan prapon 2011 dipanggil lagi. Padahal udah berhenti itu, terakhir tuh yang di Atmajaya kalau nggak salah di Jogja, di juara internasional yang Atmajaya. Itu terakhir gua event 2010. Udah di situ udahlah berhenti kerja aja. 2011 suruh lagi ikut PON 2012 nya. Praponnya 2011 kan. Ya gua bilang sih udahlah, udah capek kerja aja.
ya tapi harus jalannya gitu juga, makanya akhirnya gini udahlah sekali lagi terakhir dari pelatih. Ya udahlah, cuman kerjaan nggak bisa gue tinggal. Nah, waktu itu gue lagi banyak kerjaan lah di kantornya. Jadi pagi gue ngantor sampai siang, sore baru bisa latihan. Ya. Lama pelatihannya gitu Jadi nggak maksimal ya? Jadi memang fokus juga terbagi sih sebenarnya. Yang pertama 2010 gue udah niat berhenti jadi atlet, udah mau fokus kerja. 2011 jadi kebagi kerja karena gue nggak bisa ditinggal juga waktu itu 2011 2012. Taekwondo harus juga gitu. Jadi bagi waktunya essay, jadi nggak fokus juga. Ya. Nah memang kalau hasil mah gimana proses ya. Kalau prosesnya bagus ya insya Allah hasilnya bagus. Dan memang di 2012 penutupan karir memang tidak gemilang ya. Ya 2000 di praponnya aja kurang bagus hasilnya. Pas di ponnya sama kurang bagus. Tapi di situ biasanya guanya kalau misalkan hasilnya nggak bagus gitu, suka kepikiran gitu kan. Terakhir 2012 biasa aja gitu. Slow gitu. Nah, pon keduanya. Pon pertama itu 2008 dapat emas dengan patah tangan ya. Itu patah juga ya? Patah. Banyak patahnya ya? Saya jangan patah hati. Nah, ini masih ada. Oke. Tapi ini enggak, kata dokter sih nggak harus dioperasi atau nggak harus di pen. Oh, masih ada pen? Nggak di pen. Kalau ini nggak di pen. Kalau ini masih ada pen. Kalau ini nggak. Kalau ini emang patah-patah rambut. Kalau ini remuk, Pak. Kalau ini remuk. Jadi harus di pen sampai sekarang masih ada. Kalau ini patah rambut. Oke. Ini waktu lawan itu tuan rumah. Pas final ya? Final. Final. Nah ini sama kejadian waktu kayak Asian Games 2002, gua pengen ketemu Roberto Cruz. Tapi Roberto Cruznya kalah duluan. Nah ini PON 2008 juga, gua pengen ketemu Mas Gendol, Satrio Radhani. Ya oke. Itu senior rival ya? Senior gua, idola gua juga. Tapi pengen banget gua ketemu di pertandingan. Oke. Dan 2008 satu kelas kan, kebetulan satu kelas. Cuman beda full dulu, full. Gua tungguin tuh. Dia kalah sama tuan rumah di semifinal. Kalau nggak salah semifinal ya. Pas gua perhatiin gitu ya, pertama sih setahu gua ronde pertama kedua menang gitu. Tapi jadi balik gitu ya. Berbalik kalah. Akhirnya nggak ketemu kan. Nggak ketemu juga. Akhirnya di final gua ketemu tuan rumah. Tuan rumah tuh ketemu siapa gitu? Yusuf bukan ya? Gitu Yusuf ya. Lupa kalau nggak salah sih ya. Ini ronde pertama gua ketendang tangan nih. Sabum Yusuf. Langsung patah. Maksudnya ronde pertama. Tendang sekali kenceng banget. Patah langsung. Gue tahu patah karena sebadan-badan kerasa kan. Lemes. Sebadan-badan kerasa lemes. Terus ini tangan gemeter, nggak bisa gini. Ini udah kerasa, pokoknya udah ada yang bengkok aja. Tapi nggak keluar banget ya? Dulu keluar. Keluar. Dulu sempat keluar. Karena pakai glove juga ya. Dulu keluar. Gua kerasa ini keluar. Gua bilang ke pelatih pas istirahat, bilang ke pelatih Som Jesse itu. Tangan patah. Oh, masa? Iya. Terus gimana? Gak apa-apa. Lanjut aja. Bisa. Udah di lapangan ya. Udah di lapangan. Udah nggak mikir ya? Nggak mikir, nggak lucu kalau berhenti udah beres. Memang susah juga tanding sama ngerasain ini. Kan ini lemes gitu. Sampai ini kertas kan. Gua pegang kertas aja nggak bisa. Ini kertas gua jepit gini, jatuh lagi. Nggak bisa dipegang? Nggak bisa dipegang karena ini udah patah, nggak bisa. Nah ini menang lah di itu final lawan
Kaltim, lawan tuan rumah menang di situ. Nah pas di podium itu dibagi ini kan sertifikat kan, jatuh lagi akhirnya dikepit lagi. Nah dibenerin pas lagi tes doping. Ini masih nyendol, masih gini, masih lagi tes doping, ngobrol, tiba-tiba dibatek lagi lah sama masternya Wani Jabar dulu siapa. Tek, pingsan gue beberapa detik lah, pokoknya nggak inget. Blackout ini. Blackout aja. Setelah itu gue lihat udah normal, ini udah normal, tangan udah normal lagi. Sampai ke Bandung dicek, oh ini nggak usah dioperasi kan. Nah, udah aman. apa itu pas menarik nih, pas tanding kondisi patah, kumaha ngatasinna? Ya mungkin Kalau gua nggak akan maksimal harusnya kan? Ya. Jadi gua ngelihat pas Mas Gendon lawan Kaltim di semifinal. Ditonton gitu ya. Nah, gua ngelihat cara mainnya Kaltim, gua ngelihat cara mainnya Mas Gendon. Strategis yang gua lihat menurut kacamata gua aja, kacamata gua waktu jadi atlet dulu, gua ngelihatnya strateginya harus dirubah. Karena kan dulu masih DSS kan. DSS itu lebih wasit lebih inilah yang untuk poin gitu ya. Iya. Lebih selektif ya. Pas di final gua mensiasatinya lawan Kaltim itu, kalau bahasa gua mah hit and run. Oke. Kalau yang gua ingat, gua nggak boleh rapat nih sama Kaltim. Jadi gua tendang, gua keluar, gua tendang, gua keluar. Itu mungkin yang menurut gua yang bikin gua bisa menang. Iya, tapi kan dalam kondisi tangan patah nih, untuk bisa ya kan tangan dipakai untuk ngeblok nih. Kan pasti kan kehantem. Memang ini juga kalau yang gua pikir sih setelah patah ini mungkin lawan mengerti, tahu ya gua patah atau apa. Diincar juga. Tapi itu gua harus, setelah gua nendang, gua nggak boleh dekat, gua harus jauh. Nendang gua harus jauh. Sebisa mungkin gua nggak ngeblok lagi pakai ini. Sebisa mungkin nggak gua ngeblok lagi pakai tangan yang patah tadi. Terus ya lebih fokus ke lawan sih sebenarnya. Karena kalau di lapangan banyak kita sakit apapun juga, kalau kita fokus mah nggak begitu kerasa lah. Rasanya. Beda lagi kalau kita udah pikirnya udah tangan patah sakit atau udah itu mah nggak akan bisa. Ya karena fokusnya lebih ke sini ya, bukan ke pertandingannya justrunya. Oke. Malah kan pelatih juga, Somyesi juga bingung, maksudnya bisa main nggak? Bisa. Udah cuma tangan, kalau kaki yang patah beda lagi ya. Kalau tangan kan masih bisa nendang gitu. Apa yang gua mulai harus gua selesaikan. Betul. Iya. Jadi apa yang sudah kita mulai dari awal harus beres sampai akhir ya. Tinggal jangan berhenti di tengah-tengah. Bagi-bagi sedikit dong tips menjalani atlet untuk anak-anak sekarang nih yang masih muda-muda, yang pengen jadi atlet atau nggak jadi atlet tapi tetap pengen taekwondo nih kayaknya gitu. Pertama ini mah pengalaman aja ya yang gua alami. Karena kan gua ngalamin dulu dari junior, terus masuk ke senior, ke Ragunan, harus turun kelas 1 SMA lagi, terus ada sempat patah tulang sampai mau berhenti kan segala macam. Banyak pelajaran yang gua dapat dari perjalanan di atlet gitu. Itulah pelajaran yang gua ambil dari pengalaman jadi atlet. Yang pasti mah kalau mau jadi atlet mah kemauan dulu lah. Kemauannya harus kuat. Karena beda sama atlet sekarang kan. Atlet sekarang biasanya harus kita suruh, bukan asal kemauan sendiri gitu. Yang terpenting mah kemauan sendiri. Karena gue pikir latihannya bukan buat orang lain sih. Latihannya buat kita sendiri gitu. Jadi kalau kita disuruh latihan ya gue pikir latihannya buat orang lain gitu. Tapi kalau kita latihannya dengan kemauan sendiri, dengan kesadaran sendiri mah itu buat kita sendiri gitu. Oke. Terus
Yang kedua gini, kalau gue sih persiapan sebaik apapun, sebagus apapun, tetap kalau banyak orang yang bilang 1%-nya mah yang di atas. Karena gini, 2004 gua persiapan PON Palembang kurang apa kan? Ya, udah mati-matian ya. Gua sampai setiap lawan di daerah-daerah gua list, gua tulis, gua analisis dari kemampuannya apa aja gitu ya. Setiap lawan di kelas gua analisis. Sampai ibaratnya gua over percaya diri gitu. Oke. Over confidence, gua lupa namanya 1%-nya itu. Nah, situ 2004 tuh yang gua dapat. Akhirnya sebagus apapun kita proses latihan, persiapan, kalau yang di atas belum mengizinkan, tetap 1% yang di atas mah harus. Mungkin segitu aja cerita dari M Dalam Imam dengan berbagai pengalamannya di peratletan dan pengalaman beliau di Asian Games yang cukup greget sih ya, karena dulu belum masih junior mungkin ya, hitungannya baru lulus SMA, tiba-tiba dipanggil pelatnas untuk Asian Games dan hasilnya oke, dan sekarang juga jadi pelatih segala macam ya. Semoga itu bisa ngebantu teman-teman untuk terus berkarya di bidang apapun, terutama taekwondo sih. Oke, terima kasih, thank you Dux atas waktunya. Terima kasih juga nih sama pelatih gua yang dulu, teman-teman senior gitu, pengurus juga yang dari gua junior sampai sekarang bisa seperti ini. Mensupport ya. Jangan inilah, maksudnya gua pasti tetap ingat sama mereka semua yang berjasa sama gua. Betul. Oke. Ya, thank you. Sukses.